Hai Scorpio, ini untuk prediksi di tahun 2020 untuk percintaan yang single dan yang sedang deket mungkin atau mungkin sudah ada hubungan atau pacaran. Bisa gak sih hubungan ini menuju sesuatu hal yang long term commitment atau ke pernikahan gitulah ya kurang lebih. Kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Mungkin kamu berhubungan dengan Taurus atau mungkin ini untuk Scorpio lah ya. Scorpio. Untuk prediksi 2020 percintaan, apakah akan ada new love, harapan untuk menuju sesuatu hal yang long term commitment atau ke pernikahan untuk single dan couple, oke? For Scorpio di 2020. Zodiak Scorpio. Is there hope finding romance untuk Scorpio di 2020? Yes, mungkin kamu akan bertemu dengan Aries, Leo, Sagittarius, tapi ini adalah kartu yang menandakan untuk representatif dari perwakilan dari kartu Aries. Oke, mungkin bisa bertemu dengan seseorang yang mau action taker, ibaratnya gitulah energinya dia. Orang yang mau ya udah ayo kita lakuin gitu loh. Orang yang ibaratnya taking action. Oke. Orang yang mungkin secara estetika dia ganteng, dia cantik gitu ya, yang passionate gitulah. Oke, nomor 2, apakah akankah new love ini atau orang yang baru ini kira-kira ini masih orang yang lama nggak sih? Oke, terkait mungkin yang di partner, yang sudah berpartner, kita akan lihat juga untuk yang nomor 2. Will the new love will be like past love for Scorpio? Nine of Pentacle. Jadi bisa dikaitkan gini. Kalau misalnya kamu single, jadi ada kemungkinan kamu akan ketemu orang Aries, Leo, Sagittarius, atau mungkin Aries, orang yang di action taker. Jadi kamu ada finding romance, ada kemungkinan iya, orang yang mau melakukan sesuatu hal, orang yang ibaratnya dia akan melakukan hal-hal untuk deketin kamu gitulah ya. Apakah orang itu orang yang sama atau orang yang baru? Kemungkinan orang itu, kalau misal kamu as a single person, dia adalah orang yang independen, orang yang confidence, orang yang single dan mau melakukan sesuatu hal. Tapi kalau untuk yang udah berpartner, sudah deket atau sudah pacaran, jadi King of Wands, orang yang mungkin ini adalah partner kamu, orang yang mungkin kamu mau taking action terhadap suatu hubungan atau long term commitment, past love atau new love-nya, ada kemungkinan orang tersebut orang yang confident dan orang yang independen gitu lah ya. Tapi kalau untuk yang single, ada kemungkinan dia adalah orang yang single. Oke, vice versa. Yang ketiga, apakah hubungan ini feel safe and secure? Aman gak sih orangnya? Aman gak dijalankan untuk Scorpio? The Hangman. Jadi ada sesuatu. Jadi untuk terkait dengan apa yang kamu rasakan sama dia, nih orang aman gak sih buat gue? The Hangman. Jadi ada suatu delay, ada mungkin dia mendelay sesuatu hal, atau terkait dengan aman atau enggaknya orang ini, mungkin karena dia adalah estetikanya, mungkin dia ganteng, dia cantik, dan kamu berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif. Ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh hubungan ini bisa delay, hubungan ini bisa moving forward nggak? Jadi ada seseorang yang berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif. Jadi untuk menuju sesuatu hal yang lebih stabil, jadi ada sesuatu on hold atau delay, ada sesuatu hal yang kamu berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif dari energi tersebut, orang tersebut gitu lah ya. Atau mungkin orang tersebut dia sebenarnya sih suka sama aku, tapi kayaknya dia tuh kayaknya lebih fokus terhadap dirinya sendiri, fokus terhadap kestabilannya dia sendiri, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin itu adalah cara dia melihat diri kamu. Oke. Tapi kalau yang single, mungkin yang aku lihat adalah kamu melihat dia adalah orang yang single, orang yang ganteng, orang yang kamu pengen.
kira-kira gue bisa nggak sih, mampu nggak ya gue sama dia gitu lah ya. Ada sesuatu ketidakyakinan atau ada satu perspektif yang membuat kamu atau jalannya tuh mendelay sesuatu hal. Oke. Nomor 4, apakah hubungan ini bisa nggak ada komitmen atau sesuatu hal yang lebih stabil. Untuk Scorpio di 2020 ya, Ace of Pentacles. Jadi untuk terkait dengan hubungan ini bisa menjadi sesuatu komitmen atau yang dekat, bisa pacaran nggak, jadi Eight of Wands. Jadi kamu bisa mempunyai komitmen atau stabil terkait dengan orang yang apa ya, perlu bekerja dalam hubungan ini. Jadi bisa dilihat dengan ketekunannya dia dalam menjalankan suatu effort atau approach dalam suatu hubungan. Ibaratnya seseorang di sini mau untuk konsisten dalam suatu hubungan, gitu ya, untuk mencapai suatu komitmen yang kalian inginkan. Jadi dua orang ini atau orang tersebut harus tekun dan stabil, harus konsisten dalam hubungan ini. Mungkin terkait dengan situasi hal di sini dengan ke-8, ke-9, jadi bisa dikaitkan bisa dikaitkan mungkin orang tersebut iya dia suka, iya dia mau action, dia dalam suatu hubungan, tetapi kayaknya kalau dilihat-lihat nih orang tuh lebih independen, orang yang ibaratnya dia lagi tekun dalam sesuatu atau kestabilan dalam pekerjaannya kah, untuk menstabilkan keuangannya kah, pekerjaannya kah, gitu ya. Makanya diperlukan ketekunan dalam suatu hubungan atau konsisten dalam suatu hubungan. Mungkin kamu akan berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia memang suka sama kamu atau kamu suka sama dia, tapi mungkin kamu kayaknya dia nggak tekun atau dia nggak konsisten dalam menjalankan suatu hubungan ini, yang akhirnya kamu membuat yang akhirnya kamu agak sedikit delay, merasa ini orang tuh nggak konsisten. Jadi kira-kira bakal aman gak ya, bakal nyaman gak ya dijalankan, gitu ya. Atau lebih baik aku memilih untuk menjadi single dulu, atau aku memilih untuk fokus terhadap diriku sendiri karena dia tidak konsisten. Jadi ada suatu keraguan yang aku rasakan dalam reading ini. Oke. Apakah hubungan dari komitmen ini bisa possible ke pernikahan untuk Scorpio? Untuk menjadi suatu pernikahan, jadi ada kemungkinan Knight of Cups. Nah, Knight of Cups itu seperti yang aku bilang. Jadi seseorang di sini mau menawarkan effortnya. Dia mungkin kamu udah pernah dating, udah pernah keluar bareng, udah pernah jalan bareng, gitu ya. Mungkin dia ngajak jalan, tapi Knight of Cups itu bisa juga energinya kebalik. Jadi kadang-kadang Knight of Cups tuh energinya gini. Kadang-kadang dia bisa menghubungi kamu sekarang, malam minggu ngajak jalan. Belum tentu malam minggu depan tuh dia akan ngajak jalan kamu lagi. Jadi ada konsisten gak, seperti tadi aku bilang, jadi orang yang konsisten gak gitu loh terhadap hubungan ini. Ada seseorang yang berusaha mendelay dalam hubungan ini, ada juga orang yang melihat apakah berusaha melihat dari berbagai perspektif dalam energi orang tersebut. Oke. Nah, Rafka sebenarnya kartu yang bagus. Dia yang ibaratnya udah pernah dating, orang itu ngajak kamu keluar, tapi dia konsisten gak dalam putting effort dalam hubungan kalian. Jadi untuk menuju suatu hal pernikahan, Knight of Cups ya, ada kemungkinan orang tersebut mau membuat suatu movement dalam hubungan ini, tapi untuk mencapai suatu kestabilan atau long term commitment dibutuhkan ketekunan dalam suatu hubungan, gitulah ya. Oke. Untuk selanjutnya, apakah hubungan ini akan jangka panjang untuk Scorpio? Five of Wands, konflik, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, atau mungkin kompetisi. Oke. Kalau kamu berhubungan seseorang yang kamu anggap dia adalah ganteng, secara estetika ya dia cantik, mungkin dia banyak yang suka, dia kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dia ngajak jalan, dia nggak konsisten. Jadi ada sesuatu hal-hal yang membuat hubungan ini agak delay. Karena apa? Apakah hubungan ini last kalau kamu berkompetisi dengan beberapa orang terkait dengan how to get his or her attention? Jadi kamu ada suatu keraguan atau konflik dalam diri kamu sendiri. Itu yang aku lihat. Oke. Kartu yang terakhir, apa sih yang harus kamu lakukan untuk finding your true love for Scorpio di 2020? Queen of Swords. Oke. Apa yang untuk mencapai sesuatu hubungan yang bisa long term, atau apa yang harus kamu lakukan terkait untuk mendapatkan true love kamu? Jadi adalah Queen of Swords. Ada sesuatu hal yang harus kamu komunikasikan. Apa sih sebenarnya yang ingin
kamu dapatkan dalam suatu hubungan. Kalau yang udah partnership, mungkin seseorang tersebut, orang yang kamu deketin atau orang yang kamu udah pacarin, mungkin seseorang tersebut lagi fokus terhadap pekerjaannya kah, fokus untuk menstabilkan kestabilannya dirinya kah, yang kadang-kadang kamu merasa dia nggak konsisten dalam suatu hubungan kah, yang akhirnya kamu tuh harusnya speak the truth, katakan apa yang kamu ingin katakan terkait dengan hubungan ini as couple ya. Tapi kalau as a single, kalau kamu berhadapan dengan seseorang yang tidak konsisten dalam suatu hubungan, dan mungkin kamu merasa adalah gue fokus aja terhadap diri gue sendiri, tapi kadang-kadang dia datang menawarkan emosinya, membuat suatu movement, tapi worth it gak sih kalau gue doang yang membuat suatu effort dalam suatu hubungan ini karena gue pengen sesuatu hal yang stabil. Terkait dengan Knight of Cups, apakah hubungan ini bisa long term atau bisa ke pernikahan, jangan-jangan dia cuma janji-janji belaka aja. Kalau gue masih berkompetisi dengan beberapa orang, gue lebih baik ngomong, cut dia kah, lo maunya apa gitu lah ya. Okay. Five of Swords bisa dikaitkan ada konflik atau argumen atau mungkin drama yang terjalin antara kamu sama dia yang akhirnya kamu memilih untuk walking away, atau terkait dengan gengsi, terkait dengan keegoisan dalam seseorang kah. Oke, nah seperti yang aku bilang, Knight of Wands, orang yang in and out dalam suatu hubungan, tidak konsisten, dan kamu merasa ya udahlah gue walking away aja terkait dengan situasi orang yang mungkin konflik itu nggak pernah selesai, terlalu banyak gengsi, terlalu banyak egois, orang yang selalu tidak pernah menyelesaikan konflik, yang akhirnya gue memilih untuk bye gitu ya. Ada sesuatu conversation atau ada sesuatu hal yang harus didiskus dalam hubungan ini, tapi mungkin orang tersebut malah untuk pergi gitu aja, tidak menyelesaikan konflik. Kita akan lihat kartu selanjutnya. Tadi aku udah sebut ya satu-satu. Untuk yang satu kartu yang pertama adalah apakah there's hope finding romance? Yes, karena di sini ada King of Wands, bisa laki-laki bisa perempuan, kita nggak melihat gender. Kalau kamu adalah laki-laki, kamu bisa, ini adalah energi kamu dan kamu emang udah ada orang yang kamu deketin, perempuan gitu ya, orang yang kamu yang kamu rasa dia adalah secara estetika dia ganteng, dia cantik, bisa juga same sex, I don't know. Tapi mungkin kalau misalnya kamu laki-laki, mungkin kamu tuh merasa passionate, kamu pengen banget ngedapetin dia dan kamu mau melakukan apapun untuk mendapatkan dia, action taker ibarat gitu. Tapi kalau untuk perempuan ya mungkin kamu menganggap dia secara estetika dia adalah ganteng, orang yang mungkin banyak yang suka juga gitu loh, orang yang banyak yang ngejar-ngejar dia juga, atau mungkin kamu merasa ada konflik kah, atau ada orang-orang yang berkompetisi untuk mendapatkan attentionnya dia. Oke, yang kedua bisa berhubungan dengan Aries. Oke, bisa berhubungan dengan Pisces, dengan Scorpio, dengan Libra, dengan Virgo, oke, atau Aries, Leo, Sagittarius. Yang kedua, apakah new love will be the past, orang yang baru ini past love nggak sih? Nah, Nine of Pentacles. Kalau as a single person ada kemungkinan orang ini adalah orang yang baru karena orang yang single gitu ya. Tapi kalau kalian yang sudah berpartner, ada kemungkinan kamu tuh feeling confident sama orang tersebut gitu ya. Yang kamu melihat dia tuh orang yang secara apa ya, dia tuh independen, confident, stabil, orang yang disukai, orang yang secara estetika tuh dia orang yang kamu pengen dapetin lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi apakah hubungan ini feel safe dan secure? Ada suatu keraguan yang kamu berusaha on hold dalam suatu energi, atau ada sesuatu hal yang kamu berusaha melihat dari berbagai perspektif. Kalau memang ada kompetisi, ada konflik, kamu merasa kayaknya gue mesti agak sedikit on hold dalam mengambil suatu keputusan. Apakah gue harus ngejar dia kah, atau gue harus taking action kah, atau gue harus lebih fokus terhadap diri gue sendiri karena mungkin orang tersebut tidak konsisten, atau masa sih mesti gue yang harus put effort dalam suatu hubungan, dia bisa kadang datang atau dia bisa membuat janji-janji kah gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian yang udah partnership, yang sudah deket atau sudah pacaran, apakah hubungannya bisa pernikahan? Jadi ada kemungkinan movement, tapi mesti dibuktikan dengan hal-hal yang lain. Apakah hanya berbentuk omongan belaka kah, atau hanya rencana kah? Karena ada movement, jadi ada perencanaan gitu ya. Kalau untuk yang single, ada kemungkinan orang tersebut tuh ngajak kamu keluar, tapi Knight of Cups bisa dikatakan juga orang yang mungkin malam minggu sekarang jalan, malam minggu depan tiba-tiba dia nggak ada. Makanya dibutuhkan putting effort together gitu loh, bukan hanya satu aja membuat suatu effort dalam suatu hubungan, tapi worth it nggak untuk kalau apabila satu orang yang selalu putting effort gitu loh ya. Gitu aku yang lihat. Bisa berhubungan dengan Virgo. Apakah akan ada komitmen dalam hubungan ini? Iya, harus banyak bekerja atau tekun dalam
memupuk dalam suatu hubungan menuju suatu hal yang long term, menuju suatu komitmen? Yes, bisa, karena mungkin ada time dan effort yang sudah dipupuk. Tapi worth it nggak kalau cuma satu orang yang putting effort? Harus tekun, bukan kamu aja yang tekun, tapi dua-duanya harus saling tekun dalam menjalankan suatu hubungan. Oke, okay? Akankah possible ke pernikahan? Kalau yang baru kenal, ya tadi aku bilang energinya seperti itu, ya gitu ya. Orang yang selalu menggunakan emosinya untuk ngomong atau janji gitu ya. Tapi untuk suatu pernikahan ada suatu movement, tapi butuh dua orang bekerja sama dalam suatu hubungan. Oke. Okay? Yang keenam, apakah hubungannya akan last atau jangka panjang? Five of Wands. Jadi ada konflik pribadi yang kamu rasakan di dalam diri kamu kah, atau terkait dengan seseorang, atau too many people involved dalam yang aku lihat di sini. Kalau misalnya dia ganteng atau dia cantik, mungkin dia tuh banyak orang-orang yang try to get attentionnya mereka, gitulah ya kurang lebih. Dan kamu merasa bisa nggak sih ini hubungannya jangka panjang kalau orang itu nggak konsisten, kalau orang itu cuma datang tiba-tiba nggak ada gitu ya. Atau kalau mesti kompetisi kayaknya enggak deh, gue kayaknya harus cut aja. Atau mungkin kamu harus speak the truth, apa yang kamu inginkan dalam hubungan ini. Kalau kamu intentionnya benar, kalau kamu intentionnya jujur, kalau kamu pengen menuju sesuatu hal yang long term, yang ngomong, kasih tahu yang jelas. Tapi kalau misalnya kamu merasa kamu masih pengen deket-deket aja, ngomong juga, biar aku tuh tahu gimana ke depannya, kurang lebih seperti itu. Scorpio. Oke. For Scorpio, aku yang ini dulu ya. Kartunya no need to worry, jangan khawatir. Oke. Scorpio. Untuk di 2020 untuk love reading for zodiac sign Scorpio. Religious factor. Oke. Religious factor itu bisa dikatakan perbedaan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pemikiran, ada perbedaan negara, mungkin perbedaan suku, agama, atau mungkin seseorang tersebut sudah menikah gitu ya, atau mungkin dia sudah punya long term commitment kah yang mungkin kamu nggak ketahui, atau mungkin apalah pokoknya gitu. Religious factor tuh bisa dikaitkan banyak perbedaan di antara kamu dan dia yang mungkin kamu berusaha untuk melihat dari berbagai perspektif. Oke, ada sesuatu hal-hal yang membedakan energi kamu dengan seseorang tersebut gitu ya. Oke. Apakah hubungan ini di tahun 2020 bisa possible ke sesuatu hal yang long term atau pernikahan terkait dengan orang tersebut dalam Scorpio di 2020? Religious factor, meditation bring answer. Jadi katanya terkait dengan hubungan ini bisa long term atau enggak, atau ke pernikahan, kamu katanya harus lebih banyak berdoa. Tanya kira-kira apa intuisi atau Tuhan kasih kamu insight dalam hubungan ini. Meditation, berdoa, sholat, atau apapun itu kamu akan menemukan jawaban terkait dengan hubungan ini. Oke? Semoga bisa berhubungan untuk Scorpio. Bye.